Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat saudara-saudaraku, Sahabat-sahabat sekalian. akhir. Sekarang kita masuk ke langkah atau step yang keempat. Langkah yang keempat adalah ketika kita harus memvonis suatu masalah. Biasanya kita harus memvonis suatu komponen, itu harus komponen yang murah dulu, ya. Jangan langsung vonis yang mahal. Jadi kita curigai dulu yang murah. Jadi berbeda dari yang step ketiga tadi ya. Kalau yang step ketiga tadi kita lakukan pengecekan. Pengecekan itu yang mudah dulu, yang gampang-gampang dulu, kayak kabel, kayak lampu, bola lampu itu kan dia mudah ya. Screen. Nah, kalau ini untuk vonis kita harus memvonis yang murah-murah dulu ya, teman-teman. Contoh yang murah-murah itu ya banyak ya, mungkin bisa jadi yang pertama itu wiring atau kabel, sama ya. Cuman kalau di step ketiga tadi ada pengecekan kabel, beberapa pengecekan kabel atau wiring yang sulit. Nah, kalau pengecekan wiring itu sulit, itu kita tinggalkan dulu, cari yang lebih mudah. Nah, kalau yang step keempat ini, vonis kabel itu harus didahulukan, karena kabel adalah satu komponen yang paling murah di suatu rangkaian peralatan seperti itu. Kemudian kita masuk ke step yang kelima. Langkah yang kelima ini adalah pastikan kita mengumpulkan bukti-bukti ya ketika akan memvonis suatu komponen yang ada di peralatan yang rusak tadi itu. Kita kumpulkan bukti sebanyak mungkin, kalau bisa jangan hanya satu bukti ya. Jadi kita kumpulkan bukti, kalau bisa lebih dari satu. Misal contohnya itu kita ukur suatu power, misalnya power atau kabel gitu kan. Jadi kita ambil data di situ, baik itu powernya berapa, voltasenya berapa, hambatannya berapa, seperti itu. Dan juga didukung dengan data-data teknis lain, misal bukti foto, keterangan pendukung untuk yang memberatkan vonis suatu komponen ya, suatu komponen yang akan kita curigai. Jadi kalau troubleshooting itu jangan terlalu cepat berasumsi atau memvonis suatu komponen ya, itu akan sangat fatal. Jika dia tanpa bukti-bukti atau tanpa data teknis, tanpa analisa yang baik, maka itu bisa dipastikan potensinya akan gagal ya troubleshooting atau salah vonis. Itu sangat fatal sekali. Baik, kita sudah masuk ke step yang terakhir. Jadi step atau langkah yang terakhir ini adalah kita harus memastikan pekerjaan troubleshooting kita atau pemecahan masalah kita itu berjalan step by step dan maju ke depan ya. Jangan mundur ke belakang seperti itu. Maju ke depan itu maksudnya gini, jadi kalau kita sudah pertama kita ngecek screen dulu, screen gitu kan, kita pastikan screen harus benar-benar bagus ya, kita ukur oke bagus. Kemudian yang kedua kita cek kabel. Kemudian setelah kita cek, kita pastikan bahwa dengan data teknis yang lengkap gitu kan, dengan analisa yang akurat, kita maju lagi, kita cek lagi beban. Misal beban itu contohnya lampu, kompresor, mungkin kalau di mesin cuci itu ada motor ya, motor kapasitor. Kemudian jadi maju ke depan ya, jangan sampai nanti setelah kita sampai di komponen yang sudah mengarah ke expand atau mahal, kita ragu dan kita balik lagi ke belakang, kita cek lagi kabel ya. Jadi kita pastikan dulu step-stepnya itu fokus ya. Misal cek kabel, kita cek kabel dengan teliti, dengan benar, sesuai dengan data teknis, sesuai dengan spesifikasi, dan harus yakin dan akurat cara pengecekan kita adalah cara yang benar. Jadi itulah yang kadang-kadang menjadikan troubleshooting kita itu gagal, karena kita tidak mengerti cara pengukurannya, kita tidak fokus, dan kita bolak-balik gitu ya, kita bolak-balik dari ngecek kabel, terus ngecek monitor, ngecek kontrol, acak nggak terunut seperti itu. Jadi itu sangat
sangat nggak baik ya, atau fatal akibatnya untuk kelangsungan proses troubleshooting. Sahabat-sahabat sekalian, kita sudah membahas tadi ya 6 langkah atau 6 step perbaikan suatu alat atau 6 step troubleshooting ya. Jadi harapannya setelah kita nonton video ini kita bisa mengaplikasikannya dengan baik dan bisa bermanfaat ya. Jadi harapannya kita itu bisa lebih berani lah ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di peralatan-peralatan kita di sekitar kita seperti itu. Jadi jangan takut untuk melakukan perbaikan. Jadi jangan sampai nanti alat-alat kita itu rusaknya itu ternyata ringan, kita nggak tahu ya, kita ganti yang baru, itu kan rugi kan, padahal dia masih bisa diperbaiki. Apalagi alat-alat itu alat-alat yang notabene itu mahal ya, seperti mesin cuci, kemudian kipas angin. Nah, itu sayang ya kalau kita buang, apalagi kipas angin yang besar itu ya. Apalagi kalau teman-teman yang notabene seorang mekanik di dunia alat berat, misalnya di dunia permesinan yang sistemnya itu sangat kompleks, ini harus diterapkan, karena kalau tidak diterapkan maka sangat berpotensi sekali terjadi kesalahan vonis, atau bahkan bisa jadi kerusakan yang lebih parah ya kalau kita tidak menerapkan step-step troubleshooting atau pemecahan masalah yang benar. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video yang saya share ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Pada kesempatan berikutnya saya akan coba untuk menggali lebih dalam terkait dengan sistem operasi di peralatan-peralatan yang ada di sekitar kita, dan saya mohon doanya untuk agar saya dimudahkan untuk membuat video sistem operasi di alat-alat rumah tangga yang ada di sekitar kita. Oke, goodbye. Jangan lupa like and subscribe channel saya, Mas Karebet. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.